Episode 9, Buat enak. Di kediaman David. "Pa, aku ingin mengatakan sesuatu," ucap David yang sedang bersarapan dengan Tuan Arnold dan Marco. Apa yang ingin kamu katakan?" "Kalau masalah pernikahanmu dengan Anna, tidak usah khawatir karena semuanya sudah dipersiapkan dengan sempurna," ucap Arnold. "Sebenarnya aku tidak akan menikah dengan Anna. Aku hanya akan menikah dengan Stella Abraham Austen, putri dari Stephen Austen," ucap David yang membuat Arnold tersedak. Uhuk. Marco mengambilkan air minum kepada tuan besarnya itu. "Apa maksudmu, David?" "Jangan bercanda," seru Arnold. "Aku tidak bercanda, Pa. Aku akan melamar Stella dan menikahinya. Dia adalah wanita yang aku cintai selama ini," jawab David tegas. "Tapi putri Tuan Stephen itu bukankah masih sangat muda? Bahkan baru saja lulus SMA. Apakah Tuan Stephen akan menyetujui semua ini?" tanya Arnold. "Aku akan berusaha, Pa." "Apakah Papa setuju kalau aku melamar Stella?" tanya David serius. "Papa sebenarnya sangat setuju. Tapi bagaimana dengan Anna? Kamu harus membatalkan pertunanganmu dulu dengannya baru melamar putri Tuan Stephen. Bukankah dari dulu aku menginginkan pertunangan dengan Anna dibatalkan? Tapi Papa selalu saja tidak setuju," ucap David. "Kalau saja dari awal kamu mengatakan yang sebenarnya bahwa kamu mencintai putri Tuan Stephen, tentu saja aku langsung setuju. Lalu kenapa juga kamu baru mengatakannya sekarang?" jawab Arnold ketus. David tersenyum senang mendengar papanya yang sudah sembuh dan bisa marah lagi. Dia tidak menyangka bahwa sang papa akan setuju dengan keputusannya kali ini. "Aku kira Papa hanya menyukai Anna sebagai menantu. Tentu saja aku tidak siap mendapat penolakan," jawab David. "Hahaha, siapa juga yang akan menolak putri Tuan Stephen? Dia adalah putri konglomerat dan publik figure yang baik di kota ini. Dan juga putra-putrinya adalah anak yang baik-baik. Tentu saja Papa langsung setuju." David berdiri berjalan menuju ke arah papanya dan memeluknya erat. "Terima kasih, Pa. Aku berjanji akan menghadirkan cucu yang banyak untukmu," ucap David. Arnold menepuk punggung putranya itu. "Semuanya aku serahkan padamu, Nak. Yang Papa inginkan kamu bahagia," jawab Arnold. Perusahaan S.A. Group. "Bos, ada yang ingin bertemu denganmu," ucap Reno pada Stephen. Stephen mengalihkan pandangannya dari setumpuk dokumen dan berkas-berkas penting yang harus segera dia periksa. "Persilahkan dia masuk," jawab Stephen. Reno mengangguk. Kemudian dia membuka pintu dan keluar untuk menyuruh orang itu masuk. "Tuan Stephen sudah menunggu kalian," ucap Reno pada orang itu. Lalu Reno masuk kembali ke ruangan Stephen dengan diikuti oleh kedua orang itu. "Bos, ini yang mau bertemu denganmu," ucap Reno. Stephen menatap dua pria berbeda usia yang ada di hadapannya itu dengan tersenyum. "Duduklah Tuan Prestige Alvarez Group. Ada apa Anda ingin mencariku?" tanya Stephen sopan. "Begini Tuan Stephen, sebenarnya tujuan kita ke sini." Stella sudah bersiap di bandara ditemani Ara dan Alea. Dia sudah membawa koper berisi perlengkapan untuk dibawa ke Indonesia. "Apa Daddy akan terlambat datang?" tanya Stella melihat jam di pergelangan tangannya. Itu mobil Daddy," seru Ara yang melihat mobil Stephen dari jauh dan semakin mendekat. "Aku kira Daddy tidak mengantarkanku karena sibuk," ucap Stella. Mobil itu berhenti. Stella yang sudah cemberut karena Stephen terlambat hanya bisa memanyunkan bibirnya. "Daddy keluar. Apa kamu tidak menyayangiku sampai tidak mau mengantarkan putrimu ini ke dalam pesawat?" seru Stella. Dia membalikan tubuhnya membelakangi mobil Stephen dengan mode kesal. Siapa juga tidak kesal. Padahal Stephen sudah berjanji akan ikut melepaskan kepergiannya ke Indonesia. Tapi waktu tinggal 10 menit keberangkatan Stephen baru muncul. Tiba-tiba ada lengan kekar memeluknya dari belakang. Stella tersenyum karena mendapatkan pelukan dari sang Daddy. Tapi ada sesuatu yang janggal. Aroma parfum ini bukan milik dadinya, melainkan milik dia. "Aku tidak akan mengizinkanmu pergi meninggalkanku sayang," bisik David di telinga Stella. Ya, pria yang memelukannya itu adalah David.
jelas saja membuat Stella langsung menegang dengan jantung yang berdegup kencang. Kenapa kamu melarangku pergi? Bukankah kamu akan segera menikah? Jadi aku mohon lepaskan pelukanmu itu, Tuan David, ucap Stella dingin. Dia tidak menyangka bahwa David berani melakukan hal ini di hadapan orang tuanya. David membalikkan badan Stella menghadapnya. Dia memegang bahu Stella dengan kedua tangan. Bagaimana aku bisa segera menikah kalau mempelai wanitanya malah akan kabur ke Indonesia? Jawab David tersenyum. Stella tentu saja terkejut mendengar ucapan David. Apa maksudnya ini? Apa dia sedang berhalusinasi? Bukankah aku pernah berjanji padamu kalau hanya kamu wanita yang akan aku nikahi? Apa kamu sendiri yang malah melupakannya? Tanya David. Stella menggelang. Dia masih bingung dengan semua ini. Tapi bukankah kamu sendiri yang mengatakan kalau kamu akan menikah dengan wanita itu? Anna adalah tunanganmu dan kalian. Jangan diteruskan lagi. Maafkan aku waktu itu. Tapi dari hatiku paling dalam, aku hanya menginginkanmu, Stella. Jadilah ibu dari anak-anakku, ucap David menatap mata Stella dengan tatapan penuh cinta. Bersambung.